Permisi, halo. Suara saya terdengar jelas ya? Iya, terdengar. Baik, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara ini, yaitu penyuluhan pengoptimalan penggunaan Shopee untuk meningkatkan penjualan produk. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman. Terima kasih telah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir. Perkenalkan, nama saya Rizky Abi. Saya di sini menjadi pembawa acara untuk hari ini. Sebelum memulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan menjadikan acara ini bermanfaat untuk kita semua, serta acara ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pagi hari ini. Adapun susunan acara kita hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Saudara Amil, kemudian dilanjutkan materi kedua akan dijelaskan oleh Saudara Aldan, kemudian sesi tanya jawab, kemudian sesi foto bersama, dan yang terakhir doa dan penutup. Eh, kita langsung saja materi pertama oleh Saudara Amil, yaitu pengenalan Shopee. Waktu dan tempat, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pengenalan Shopee itu kayak Shopee itu apa, terus gimana cara daftarnya dan lain sebagainya. Nah, pertama-tama apa itu Shopee? Jadi Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Namun cukup menggunakan smartphone Anda, Shopee akan menawarkan berbagai macam produk-produk fashion hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi secara garis besar Shopee ini adalah toko online gitu ya. Jadi untuk kalau mau beli-beli nggak perlu lagi ke mall atau ke pasar gitu, bisa lewat Shopee. Lanjut. Nah, kesuksesan bisnis Shopee ini karena perusahaan sangat konsisten memfokuskan bisnisnya untuk menghadirkan pengalaman berbelanja melalui ponsel yang mudah digunakan. Nah, untuk menunjang aplikasi, Shopee telah menawarkan berbagai kategori produk seperti fashion dan perlengkapan rumah tangga. Ada 26 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu ya sudah ditampilkan di layar seperti ini. Jadi Shopee itu menyediakan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan yang kecil sampai kebutuhan yang besar gitu. Terus dari kebutuhan yang primer sampai tersier itu ada semua. Lanjut. Nah, keunggulan Shopee di sini adalah pertama menjual barang dengan cukup cepat dan dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik. Jadi untuk berjualan di Shopee itu tidak dibutuhkan waktu yang lama, jadi cukup singkat aja, cuma 30 detik. Kemudian ada memudahkan si penjual dalam memasarkan barang dagangannya. Nah, jadi ini memudahkan penjual untuk memasarkan dagangan karena kan kalau internet cakupannya cukup luas, jadi pelanggannya juga bisa lebih meluas lagi. Ketiga, ada fitur pemberitahuan tentang sistem pembayaran sampai dengan penyelesaian transaksi. Jadi pembayaran dan transaksinya itu lebih mudah dibandingkan e-commerce yang lain. Kemudian ada kemudahan dalam memilih produk seperti memilih varian motif, warna, hingga ukuran.
Jadi pembeli itu nggak perlu khawatir tentang kesesuaian produk. Misal kalau mau beli sepatu, jadi bisa dipilih ukurannya berapa, warnanya apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada memiliki layanan gratis ongkir atau ongkos kirim. Nah, jadi di sini Shopee itu menyediakan promo gratis ongkir. Jadi untuk pengiriman barangnya itu tidak dikenakan biaya. Selanjutnya ada memiliki layanan terbaru yang bisa digunakan untuk membayar tagihan listrik PLN. Nah, di sini Shopee juga menyediakan pembayaran listrik PLN ya. Jadi kalau mau bayar listrik PLN nggak perlu repot-repot lagi, bisa dibayar di Shopee. Terakhir ada tampilan yang dikemas menarik dan dapat digunakan dengan mudah. Nah, jadi bagi yang belum pernah memakai Shopee, ini tidak perlu sulit-sulit ya untuk mempelajari Shopee itu gimana, karena eh, kemasannya itu menarik gitu. Shopee itu mudah dipelajari dan mudah digunakan oleh siapa saja. Lanjut. Nah, fitur-fitur Shopee adalah menghadirkan fitur live chat yang memudahkan pembeli agar bisa langsung berbicara dengan si penjual untuk bisa bertransaksi atau bernegosiasi. Nah, jadi apabila ada hal yang ingin dibicarakan dengan si penjual, pelanggan ini bisa menanyakannya langsung kepada si penjual melalui fitur live chat ini. Kemudian memiliki fitur tawar-menawar yang memungkinkan si pembeli untuk menawar harga. Nah, apabila harga produk yang ingin dibeli itu terbilang kurang sesuai dengan harga yang diinginkan, jadi bisa dinegosiasi dengan si penjual. Kemudian fitur selanjutnya ada memiliki fitur berbagi yang lengkap agar dengan mudah menyebarkan info ke berbagai situs media sosial atau aplikasi. Nah, jadi produk-produk atau toko yang ada di Shopee ini bisa di-share ke media sosial lain seperti ke Facebook atau ke WhatsApp atau ke yang lainnya. Selanjutnya, Shopee mengintegrasikan fitur media sosial yang mencakup fungsi hashtag agar mempermudah pengguna dalam mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru secara mudah. Nah, jadi penjual ini bisa memberikan hashtag atau tagar pada produknya atau barang yang dijual agar produk ini bisa dikelompokkan ke tagar tersebut, atau misal penjual ini bisa memanfaatkan hashtag yang sedang populer. Misal hashtag K-pop gitu untuk produk K-pop. Jadi pengelompokannya itu agar lebih mudah gitu. Lanjut. Nah, untuk instalasi Shopee, kalian bisa download di Play Store ya untuk Android atau di App Store untuk iPhone. Lanjut. Nah, setelah di-download, kemudian di sini ada cara membuat akun Shopee. Pertama-tama, pada halaman utama aplikasi Shopee, klik menu Saya. Kemudian tekan tombol daftar di pojok kanan atas. Lanjut. Nah, kemudian dipilih metode pendaftarannya, bisa pakai nomor telepon, juga bisa menggunakan akun sosial media. Lanjut. Nah, pertama-tama ini cara membuat akun Shopee dengan nomor HP ya. Pertama, untuk mendaftar melalui nomor HP, silakan dimasukkan terlebih dahulu nomor HP-nya ke kolom yang sudah disediakan, kemudian diklik lanjut. Kemudian, setelah memasukkan nomor tadi itu, Shopee akan mengirimkan kode lewat SMS ke HP ke nomor HP yang tadi daftarkan itu. Nah, kemudian kodenya itu dimasukkan ke kolom yang sudah disediakan, kemudian diklik lanjut. Terus terakhir buat username dan kata sandi untuk mengamankan akun, kemudian tekan lanjut. Nah, kemudian ini cara untuk membuat akun Shopee dengan alamat email ya, atau Google. Nah, jika lewat alamat email atau Google, silahkan pencet lanjutkan dengan Google di yang bawah itu ya. Kemudian pilih akun Google yang ingin didaftarkan. Nah, kemudian buat username, lalu tekan daftar. Kemudian ini ada cara membuat akun Shopee dengan Facebook. Jika lewat Facebook, silahkan pencet lanjutkan dengan Facebook, sama kayak yang akun Google tadi. Kemudian kita akan otomatis dialihkan ke halaman login akun Facebook. Nah, di situ kita masukkan alamat email Facebook serta sandinya gitu, lalu tekan login. Nah, itu tadi tata cara untuk mendaftar akun Shopee. Kemudian
Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara upload produk di Shopee ya. Pertama, pilih menu saya, kemudian menu jual, terus tambah produk baru. Kemudian upload foto produk dan isi rincian produk dengan lengkap. Jadi foto diupload ya, foto yang barang yang mau dijual itu diupload, terus dikasih keterangan gitu, ini produknya apa, terus produknya kayak gimana gitu. Juga jangan lupa ditambahkan hashtag yang relevan ya, jadi hashtag yang berhubungan sama produk itu. Biar nanti itu munculnya itu bisa lebih mudah gitu. Kayak yang sudah saya beri contoh tadi, misal produk tentang apa ya, kesehatan misal. Jadi diberi hashtag kesehatan gitu. Lanjut. Kemudian tekan icon centang di atas kanan untuk menyelesaikan proses upload produk. Nah, ini proses terakhir ya untuk menjual sesuatu di Shopee. Cukup mudah dan cukup simpel gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang barangkali belum pernah menggunakan Shopee, aplikasi ini cukup mudah untuk digunakan. Jadi nggak perlu repot-repot dan ribet gitu. Kayak kadang aplikasi lain itu ada yang cukup ribet untuk prosedur penjualannya. Mungkin itu saja ya pengenalan secara singkat tentang aplikasi Shopee dari saya. Sisanya akan saya serahkan kepada MC. Ya, terima kasih untuk Saudara Amir. Eh, Selanjutnya, materi kedua akan dijelaskan oleh Saudara Aldan. Silakan Saudara Aldan. Ya baik, jadi selamat pagi teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan tips cara optimasi Shopee untuk meningkatkan penjualan. Nah, pada eh, tips kali ini pada gambar menggunakan website Shopee, shopee.co.id. Sebenarnya sama aja kayak di aplikasi Shopee, cuma berbeda peletakan tempatnya. Jadi yang tips pertama itu menggunakan fitur iklanku. Shopee sebenarnya memiliki fitur advertisement untuk membuat toko dan produk penjual untuk bisa menjangkau lebih banyak pembeli. Dengan memanfaatkan fitur ini, exposure produk akan cepat naik dan tampil dalam pencarian dan barang yang direkomendasikan pada pembeli. Nah, cara untuk menggunakan fitur ini cukup mudah. Pengaktifan bisa dilakukan hanya dengan melakukan pembayaran pada Shopee. Nah, teman-teman bisa masuk pada gambar tersebut. Yang pertama di beranda, lalu halaman iklan, lalu klik buat iklan. Lalu cara dan tips menggunakan fitur iklanku. Yang pertama, pilih produk dengan view tertinggi. Untuk melihat peringkat produk Anda, bisa masuk ke toko saya, lalu klik produk. Nah, di sana terdapat daftar peringkat produk berdasarkan pengunjung view atau berdasarkan pengunjung pada gambar. Hingga tambah ke keranjang. Shopee sudah menyediakan fitur ini untuk memudahkan penjual memantau perkembangan produk yang dijual. Nah, jika ingin menggunakan fitur iklanku,
teman-teman bisa memilih produk yang sering dikunjungi untuk diiklankan. Yang kedua, batasi anggaran iklan harian. Untuk mengatur anggaran iklan harian Anda, masuk beranda, lalu klik pusat promosi, toko saya, lalu klik iklanku, lalu teman-teman pilih barang jualan Anda yang ingin diatur anggaran iklannya ya. Setelah itu, akan tampil halaman seperti gambar tersebut. Teman-teman perlu mengatur anggaran iklan harian 30% dari keuntungan satu barang tersebut. Nah, maksudnya ini apa? Misalnya keuntungan satu barang yang teman-teman jual, keuntungan bersihnya 30.000. Nah, teman-teman cukup memasukkan biaya 9.000, yang artinya 30% dari keuntungan barang tersebut. Lalu klik konfirmasi. Yang ketiga, aktifkan iklan pada jam tertentu. Pada tips kali ini, tentu sangat penting karena dengan mengatur iklan tayang akan mengurangi beban biaya iklan. Nah, ini letaknya di mana? Letaknya sama seperti yang batasi anggaran iklan harian tadi, tepatnya di rincian iklan, kalian hanya scroll ke bawah. Untuk caranya, jika pause tayang iklan, tinggal klik tombol nonaktif. Lalu jika ingin melanjutkan, klik lanjutkan. Lalu jika selesai tayang iklan, klik selesaikan. Nah, teman-teman dapat mengatur jadwal iklan sesuai target pembeli. Contoh, jika target pria dewasa, maka teman-teman perlu atur di malam hari. Karena biasanya pria dewasa itu online di Shopee untuk memantau barang yang akan dibeli atau yang ingin dibeli, biasanya pada malam hari. Jadi, sesuaikan kebutuhan online pembeli Anda. Yang keempat, kata kunci umum yang dapat dijangkau banyak orang. Gunakan kata kunci umum yang sekiranya semua orang tahu. Karena teman-teman butuh barang yang dijual, dilihat, atau dengan mudah ditemukan oleh orang lain. Nah, baru setelah itu tergantung si penjual sendiri untuk mengatur menjadi penjualan konversi. Untuk masuk ke pengaturan kata kunci umum, ini teman-teman bisa lihat di gambar. Pertama, masuk ke beranda, lalu pusat promosi toko saya, lalu klik iklanku, lalu klik rincian iklan. Maka akan tersaji pada gambar tersebut. Nah, pada gambar ini terdapat grafik barang yang dikunjungi oleh penjual. Yang di bawah terdapat jam tertentu. Untuk caranya, klik tombol tambah kata pencarian yang berwarna orange, lalu atur biaya per klik. Nah, untuk biaya termurah sendiri yaitu Rp180 per klik. Jadi, jika orang lain yang klik iklan teman-teman, maka iklan tersebut seharga Rp180, berlaku kelipatan orang yang mengklik iklan Anda. Jadi, untuk biayanya berlaku kelipatan tergantung banyaknya orang yang mengklik produk Anda. Tips selanjutnya yaitu memberi harga menarik. Pembeli memiliki selera yang berbeda dalam memilih barang. Namun,
harga juga menjadi aspek yang sangat dipertimbangkan selama pembelian. Ini tentu teman-teman sudah tahu ya, karena mayoritas dari kita tentu pernah berjualan tentu pernah membeli barang di e-commerce. Pastinya kita yang pertama melihat barang, melihat harga produk yang cocok dengan kita. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menjual produk dengan harga yang bersaing dan kompetitif, terutama dengan produk lain dengan jenis yang serupa. Nah, teman-teman perlu menambah pengetahuan mengenai barang yang dijual dengan melihat harga yang ada di pasaran terlebih dahulu untuk memberikan gambaran berapa harga yang harus dipasang. Maaf, saya lanjutkan. Nah, untuk tidak memberi harga yang terlalu mahal, karena pembeli akan berpikir ulang jika produk yang akan dibelinya ternyata lebih mahal dibanding membeli di toko fisik atau toko offline. Untuk membuat variasi harga, maka klik variasi atau aktifkan variasi pada gambar tersebut, kemudian tambahkan harga beserta variasi harganya. Ini bisa teman-teman gunakan ketika menjual suatu produk yang memiliki variasi atau berbagai jenis. Contohnya menjual baju dengan bermacam-macam ukuran atau bermacam-macam varian dan warna. Karena penjual akan membandrol harga yang berbeda jika ukurannya berbeda. Selanjutnya, tips fitur harga diskon. Cara bersaing dengan kompetitor di marketplace sangat lazim dengan menggunakan mantra diskon. Terlebih jika menggunakan produk yang sudah sangat terkenal seperti brand Nibras Fashion pada gambar tersebut. Memang secara pragmatis dengan memberikan diskon pada setiap pembeli mengakibatkan laba menjadi berkurang atau menjadi kecil. Tapi jika si penjual berpikir dewasa, sebenarnya ada akibat lain dari strategi memberikan harga diskon, yaitu akan berlaku prinsip untung banyak, bukan untung besar. Pada setiap transaksi, keuntungannya memang akan berkurang. Namun, perlu diingat, dengan memberikan diskon akan memperbanyak jumlah transaksi, sehingga otomatis untung tipis, namun akan muncul percepatan transaksi yang akhirnya akan menaikkan omset penjualan. Akumulasi volume transaksi yang lebih banyak itulah yang akan melahirkan laba lebih besar. Dengan alur berpikir untung banyak atau bukan untung besar, jangan takut untuk memberi diskon pada setiap produk karena pada akhirnya akan melonjakkan total omset dan keuntungan Anda. Nah, untuk cara menggunakan fitur harga diskon, pilih fasilitas promosiku, lalu kemudian klik promo toko. Nah, ini terlihat pada gambar. Pilih promosiku, kemudian klik promo toko. Ada pada panah pada gambar. Yang kedua, pilih promo diskon baru. Yang ketiga, isi nama promo dan tanggal berlaku. Perlu diketahui tanggal promosi ini tidak bisa diperpanjang ya. Jadi hanya bisa dipersingkat waktunya.
Jadi silakan pilih baik-baik tanggal promosi ini, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Yang keempat, pilih produk yang akan diberikan diskon, kemudian klik konfirmasi. Lalu yang kelima, isi kolom atur diskon dan batas pembelian. Kemudian klik update semua produk dan jangan lupa klik tombol selesai untuk menyelesaikan pemberian promo. Untuk tips selanjutnya yaitu dengan variasi produk. Dengan memperbanyak variasi barang dagangan, pembeli akan memiliki pilihan yang lebih banyak daripada harus berpindah ke toko lain. Misalnya ketika teman-teman berjualan sandal, itu perbanyak jenis dan warnanya. Dengan begitu, kesempatan pembeli untuk membeli di toko Anda menjadi lebih besar karena ketika tidak menemukan produk yang disukai, terdapat produk sejenis lain yang bisa mereka pilih langsung di toko teman-teman untuk kemudian dibeli. Berikut cara mengatur variasi produk kaos berwarna ya. Ini saya memberi contohnya produk kaos berwarna. Karena kaos berwarna sendiri bermacam-macam jenisnya atau warnanya gitu. Yang pertama, untuk mulai mengatur variasi produk, kunjungi tab saya, lalu klik toko saya, lalu tambah produk baru atau ubah produk yang ada dengan mengunjungi asisten penjual, lalu klik produk saya. Yang kedua, pilih variasi produk yang ingin diubah dengan klik ubah. Setelah selesai mengubah nama variasi atau variasi yang ada, jangan lupa klik selesai. Nah, teman-teman juga dapat membatalkan pilihan variasi untuk mengeluarkannya dari daftar penjualan Anda. Cukup klik produk yang ingin Anda batalkan dan kotak akan berubah menjadi abu-abu. Nah, untuk menghapus pilihan variasi, tinggal klik tanda silang kecil di sudut kanan atas kotak variasi. Setelah semua perubahan dilakukan, maka tinggal klik selesai. Yang ketiga, untuk menambahkan variasi, cukup klik tombol tambah variasi. Untuk menghapus tingkat variasi, cukup tinggal klik tombol ubah dan hapus variasi menggunakan tombol minus. Di sini ada beberapa catatan. Jika teman-teman dapat menambahkan hingga 2 tingkatan variasi, contohnya warna dan ukuran. Lalu jika teman-teman menghapus tingkat pertama, tingkat kedua akan secara otomatis menjadi tingkat pertama atau utama Anda. Lalu selanjutnya, Anda dapat menyertakan foto untuk setiap variasi di tingkat pertama atau utama Anda. Yang keempat, untuk pilihan variasi tingkat 1, teman-teman dapat menambahkan foto dengan klik icon tambah untuk menambahkan foto di setiap variasinya. Ini ada beberapa catatan. Jika ada 2 tingkatan variasi, foto hanya dapat ditambahkan ke tingkat variasi pertama. Lalu jika ingin menambahkan foto per variasi, semua pilihan variasi harus memiliki foto. Lalu jika tidak ingin mengatur foto, cukup matikan pilihan tambah foto ke variasi dalam kutip warna. Nah, setelah Anda mengatur variasi dan foto Anda, selanjutnya teman-teman perlu mengatur stok dan harga. Perhatikan bahwa pengaturan stok dan harga hanya dapat dilakukan jika teman-teman telah mengisi semua bidang variasi dengan benar. Jangan lupa atur stok dan harga yang diinginkan untuk setiap variasi.
lalu klik simpan. Pada tips selanjutnya yaitu gunakan foto produk yang berbeda. Di tempat berjualan online, antara penjual asli, penyuplai, reseller, dan dropshipper bertumpuk menjadi satu. Nah, ini yang kemudian membuat mereka tidak kreatif. Nah, teman-teman ini pasti tahu karena sering berbelanja di Shopee, tentu pasti pernah melihat gambar produk yang satu dengan yang lainnya itu mirip gitu. Tentu ini tidak menjadi kreatif ya, sebab menggunakan foto yang sama untuk menjual produk untuk memudahkan pencarian dan memberikan kesan yang berbeda, teman-teman bisa menggunakan foto yang diambil sendiri. Jangan lupa untuk mengambil foto dengan kualitas dan resolusi yang baik agar menarik minat pembeli untuk mampir di toko teman-teman. Tentu juga agar tidak dicuri oleh orang lain, bisa menggunakan watermark dan latar belakang foto yang menarik. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke MC. Ya, terima kasih Saudara Aldan sudah menjelaskan bagaimana kita membuat variasi dan bagaimana kita membuat diskon ya di Shopee. Mungkin teman-teman yang belum tahu bagaimana cara menjual produknya di Shopee bisa mulai mempraktekkan materi yang telah dijelaskan tadi, yang ingin mulai menaruh dagangannya di Shopee, mungkin nanti setelah penyuluhan bisa mulai taruh-taruh barang dagangan di Shopee. Baiklah, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bertanya dengan on mic, kemudian sebutkan nama, terus pertanyaannya apa. Oh ya, juga on cam ya. Setelah bertanya, silakan menulis pertanyaannya di kolom chat, juga namanya. Silakan teman-teman. Halo, apa ada yang mau bertanya? Mungkin masalah uh, dagangannya mungkin. Ini pertanyaannya bisa langsung atau diketik di kolom chat aja? Langsung saja, langsung bertanya, sebutkan nama. Setelah bertanya di sini, baru tulis di kolom chat. Oh iya. Saya ada satu pertanyaan. Ya, Nama silakan. saya Laila Alifra Suliana. Di sini yang saya tanyakan, tadi kan pembahasannya tentang penjualan dan pembelian di aplikasi Shopee. Apa bedanya jika kita membeli di aplikasi Shopee dengan membeli di aplikasi lain, misalnya Facebook atau Instagram, kan sama-sama jual online. Mungkin seperti itu bisa dijawab. Ya, untuk pemateri dari Saudara Amir dan Saudara Adan, bagaimana langsung dijawab atau ditampung dulu? Langsung jawab saja ya. Pertanyaan tadi kan, apa yang membedakan jual beli di Shopee dengan jual beli di aplikasi lain seperti Facebook atau sosial media atau Instagram gitu ya. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang barusan. Jadi perbedaan berjualan di Shopee dan di aplikasi lain adalah Shopee ini fokusnya memang ke jual beli gitu ya.
Kalau aplikasi lain seperti Facebook dan Instagram itu kan sosial media. Jadi kegiatan jual beli itu hanya selingan. Lagi pula kalau berjualan di Instagram itu nanti pelanggannya itu hanya pengguna Instagram saja. Kalau berjualan di Facebook pelanggannya hanya pengguna Facebook saja. Tapi kalau di Shopee ini ada kemungkinan antara semua pengguna sosial media itu bisa jual beli di situ karena kan juga Shopee itu terhubung dengan semua sosial media gitu. Apakah sudah cukup menjawab bagi Kak Laila Alif? Permisi, saya juga ingin menambahkan jawaban. Jadi Shopee, yang bedanya Shopee dengan seperti IG atau Facebook sendiri, yaitu Shopee merupakan pihak ketiga, jadi menengahi antara penjual dan pembeli. Jadi si uang dari penjual tersebut akan masuk ke pihak Shopee terlebih dahulu untuk ditampung, lalu jika barang sampai dikirim ke penjual, maka pembeli tersebut akan mengkonfirmasi terlebih dahulu, yaitu dengan cara memberi komentar atau memberi bintang pada toko si pembeli. Lalu jika sudah dikonfirmasi, uang yang ditampung di pihak Shopee tersebut akan masuk ke rekening atau ke saldo Shopee dari si penjual. Jadi untuk menggunakan Shopee sendiri lebih aman karena ada pihak ketiga. Jadi untuk resiko ditipu atau resiko barang hilang atau yang lainnya dapat diminimalisir. Baik, terima kasih dari saudara Aldan, saudara Amir. Bagaimana Mbak Laila, udah cukup terjawab? Cukup puaskah? Iya, sudah cukup, terima kasih. Itu Kak, silakan menulis pertanyaan di kolom chat beserta namanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ya, bagaimana teman-teman? Bagaimana sih, ada yang dibingungkan dari materi? Mungkin masih bingung bagaimana cara naruh barang di flash sale atau di mana gitu. Jadi teman-teman semuanya pada minat kan, ingin naruh barangnya di Shopee. Ada yang angkat tangan. Jadi LR. Yap. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya El Arik. Di sini saya akan menanyakan bagaimana sistem atau cara kerja Shopee Flash Sale itu sendiri, karena saya sering nggak kebagian atau semacamnya gitulah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Erik. Mungkin pertanyaannya bisa ditaruh di kolom chat ya, juga namanya. Ya, untuk materi saudara Aldan, saudara Amir, silakan menjawab. Mohon izin menjawab pertanyaan terkait cara kerja flash sale ya tadi. Nah, jadi flash sale itu ya sesuai namanya, flash sale, penjualan cepat. Jadi sebuah toko itu menyediakan stok barang yang terbatas dengan harga promo biasanya kalau flash sale itu kan. Nah, jadi kenapa
kok sering nggak kebagian? Karena memang stok yang disediakan itu memang terbatas, terus harganya murah. Nah, jadi kan berhubungan dengan sistem demand and supply itu. Jadi kayak sistem permintaan dan penyediaan. Nah, di sini penyediaan dan permintaannya itu nggak seimbang. Penyediaannya sedikit, tapi peminatnya banyak. Jadi nggak jarang juga orang-orang yang ikut flash sale itu pakai mesin, pakai bot gitu, apa istilahnya ya. Jadi kita itu memanfaatkan otak komputer gitu untuk ngambil produk flash sale itu tadi. Jadi bisa lebih cepat daripada manusia yang biasa. Itu mungkin alasan kenapa kok kadang banyak orang yang nggak kebagian barang di flash sale gitu ya. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Mungkin dari Mas Aldan ada tambahan? Tidak ada tambahan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih sama yang disebutkan pada saudara Amir. Demand permintaan barang, jumlah barang yang tersedia sesuai. Jadi misal produk jumlah barangnya tidak memenuhi dengan permintaan, juga itu sebagai pengaruh yang besar. Ya, cukup. Oh iya, tentu jaringan internet ini berperan juga dalam flash sale karena flash sale kan terdapat waktu tertentu, misalnya pukul 12 siang. Jadi mau nggak mau si pengguna Shopee ini di jam tertentu akan menumpuk. Tentunya ini akan mengakibatkan server bekerja lebih keras dan lebih berat. Untuk itu jaringan internet yang cepat sangat dibutuhkan untuk mengakses flash sale ini atau mengikuti event flash sale ini untuk mendapatkan produk yang diinginkan dengan lebih cepat gitu. Itu aja. Ya, terima kasih Saudara Aldan dan Saudara Amir. Bagaimana Kak Erik, sudah terjawab? Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa ditulis di kolom chat pertanyaannya dan juga namanya. Untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, silakan bertanya. Bagaimana teman-teman? Apa masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak, mungkin bisa dicukupkan. Bagaimana Saudara Amir, Saudara Andan sebagai pemateri, apakah dicukupkan jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Oh, sebentar, saudara. Di sini ada yang bertanya dari Kak Milatun Kamalia. Bagaimana cara saya dapat menjadi reseller atau dropshipper? Ya, Pak Milatun ini udah unik ya. Oh, ya, ya, ya. Ya, baiklah. Mungkin dari Saudara Aldan dan Saudara Amir bisa menjawab pertanyaan Mbak Milatun yang ada di chat, di kolom chat. Untuk menjadi dropshipper
tentunya sama seperti pengguna Shopee sebagai pembeli untuk membeli di Shopee pada umumnya ya. Tapi pada tahap pembelian nanti ada apa namanya tentang untuk sebagai dropshipper, lalu memasukkan nama si pembeli pembeli dari dropshipper ini di kolom teks, nanti tinggal dimasukin gitu. Jadi caranya sama, cuma dia sebagai dropshipper aja. Jadi dicentang dropshipper, nanti tinggal dimasukin data-data si penjual, si pembeli dari dropshipper ini sendiri. Jadi bukan data-data pembeli yang sebagai dropshipper, bukan. Jadi si apa namanya penjual pembeli dari si dropshipper ini. Mungkin ada tambahan dari Mas Amir. Tidak ada, terima kasih. Baiklah, terima kasih jawabannya untuk Mbak Milatun. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Sebentar, ini. Oh ya, Mbak Milatun. Ya, sudah cukup puas. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, silakan bertanya. Baiklah, jika memang tidak ada, bagaimana pemateri dicukupkan saja? Iya, bila tidak ada pertanyaan lagi bisa. Oh, ada ini. Oh, ada satu lagi. Ini dari kolom chat. Bagaimana caranya agar barang yang kita jual di APK Shopee tersebut bisa muncul di pencarian teratas? Bagaimana, Saudara Alda dan Saudara Amir? Silakan dijawab. Baik, saya akan jawab. Jadi untuk barang yang dijual agar muncul di pencarian teratas, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan menggunakan fitur iklanku tadi ya. Menggunakan fitur iklanku, jadi teman-teman bisa memilih memilih barang yang akan diiklankan. Untuk biayanya, teman-teman bisa memasukkan biaya per klik. Jadi biaya per klik tadi yang saya jelaskan termurah itu Rp180 untuk sekali klik ya. Mungkin teman-teman bisa menambah atau menaikkan harga tersebut jika ingin iklan yang ditampilkan bisa muncul di atas kolom pencarian atau daftar pencarian. Mungkin Saudara Amir ada tambahan? Sudah cukup. Nah, untuk menggunakan fitur iklanku tadi sudah saya jelaskan. Mungkin jika bingung, nanti saya akan memberi materi pada akhir acara atau acara ini selesai. Ya, terima kasih untuk Saudara Alda sudah jelaskan. Bagaimana Mbak Nurul? Apa sudah cukup jelas dan sudah puas dengan jawaban tersebut?
alhamdulillah bisa dipahami. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin saya beri waktu 3 menit. Kalau bisa angkat tangan atau mungkin langsung on mic, silakan. Jam 11:17 mungkin ditutup. Ya teman-teman, apa sudah paham semua nih sepertinya ya dengan penjelasan dari saudara Alda dan saudara Amir sebagai materi. Ya, sudah 11:17. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Sepertinya sudah teman-teman sudah paham ya bagaimana cara kita menaruh produk-produk kita di Shopee dan bagaimana cara kita membuat variasi produk serta menaruh harga dan juga seperti yang ditanyakan Pak Nurul, bagaimana cara menjadi teratas di kolom pencarian. Baiklah, sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Mungkin teman-teman yang bisa on cam silakan on cam, dinyalakan camnya. Mari kita foto bersama. Apakah teman-teman masih ada di sana? Ada satu. Yang lain, nah ini Mas El Arik. Iya, ya. Yang lainnya apa tidak bisa on cam? Baiklah, kalau gitu ya silakan Bukdok. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih untuk yang sudah menyalakan kameranya. Ya, silakan di-off-kan. Ya, tidak apa-apa. Baiklah, kita sudah di akhir acara. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Maaf jika dari kami panitia ada salah kata maupun perbuatan. Sebelum kita mengakhiri acara ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Saya sebagai pembawa acara hari ini undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.